Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serlina, NIM 1057211118120. Saya akan memaparkan tentang pengenalan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah ini merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kegiatan dan penelitian. Karya ilmiah ini dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Tujuannya yaitu untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah ini biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Dengan demikian, sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis orang lain. Adapun klasifikasi karangan karya ilmiah menurut bobot isinya, yaitu yang pertama, karangan ilmiah yang terdiri dari makalah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, karangan semi-ilmiah atau ilmiah populer yang terdiri dari artikel, editorial, opini, dan reportase. Dan yang ketiga yaitu karangan non-ilmiah yang terdiri dari anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, dan naskah drama. Ketiga jenis tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, karangan ilmiah yang memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan kasus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Sedangkan yang kedua yaitu karangan non-ilmiah adalah karangan yang tidak terikat pada persyaratan kasus. Sedangkan yang ketiga yaitu semi-ilmiah berada di antara kedua karangan tersebut. Dalam menulis karya ilmiah, isinya harus mengandung kajian pengetahuan ilmiah dengan menggunakan metode berpikir, keilmuan, dan membentuk tulisan keilmuan pula seperti logis dan empiris atau berdasarkan fakta, sistematis, lugas, jelas, dan objektif. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pada dasarnya tulisan ilmiah dapat berwujud artikel, makalah, naskah, dan siaran radio. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 10572118720. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu objektif. Keobjektifan ini menampakkan pada fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga kesimpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, siapapun bisa mengecek atau memverifikasi kebenaran dan keabsahannya. Yang kedua yaitu netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada pernyataan dan penilaian bebas terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat membujuk, mengajak, dan mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Kemudian yang ketiga, sistematis. Suatu karya ilmiah dikatakan sistematis apabila menggunakan pola pengembangan. Misalnya pola uraian, klasifikasi, kasualitas, dan sebagainya.
Dengan demikian, pembaca mudah mengikuti dengan baik alur uraiannya. Yang keempat yaitu logis. Kelogisan suatu karya ilmiah yaitu berdasarkan pola nalar yang digunakan, baik itu pola nalar induktif maupun pola nalar deduktif. Jika suatu karya ilmiah bermaksud menyempilkan suatu fakta dan data, maka pola nalar yang digunakan adalah pola nalar induktif. Sebaliknya, jika suatu karya ilmiah bermaksud menyampaikan suatu kebenaran dari hipotesis atau teori, maka pola nalar yang digunakan yaitu deduktif. Yang kelima yaitu menyajikan fakta. Suatu pernyataan, uraian, kesimpulan harus aktual, yaitu menyajikan fakta. Yang keenam yaitu tidak pleonastik. Artinya suatu karya ilmiah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit dan tepat pada sasaran. Yang ketujuh yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Suatu karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa resmi santai. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa ragam formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amr Muammar, NIM 10572111620. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa syarat karya ilmiah. Syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu objektivitas. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya, apa adanya, tidak dibuat-buat, sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. Yang kedua yaitu pola berpikir deduktif dan induktif. Pola berpikir deduktif adalah bertolak dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta umum atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika. Penulisan karya ilmiah biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya aturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena yang pertama itu dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian. Yang kedua memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya. Yang ketiga yaitu mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Adapun beberapa tata cara penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu kutipan. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya tulis orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya kutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ditulis persis dengan aslinya, baik kata ejaan maupun tanda bacanya. Kutipan seperti ini biasanya digunakan untuk mengutip rumus peraturan hukum, surat keputusan, peribahasa, definisi, dan lain-lain. Secara umum, kutipan langsung dibedakan menjadi dua kutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang ditulis lebih dari 3 baris, ditulis sendiri dalam alinea baru dengan perubahan spasi. Baris pertama kutipan dituliskan pada ketukan ke-8 dari margin kiri. Baris berikutnya dimulai pada ketukan ke-5.
Kutipan langsung pendek tidak lebih dari 3 baris, dituliskan langsung dalam kalimat penulis di antara tanda petik 2 dan tanpa perubahan spasi. Kutipan tak langsung ini merupakan uraian penulisan dengan kata-kata sendiri berdasarkan pendapat atau hasil karya penulis lain. Tetapi pendapat pribadi tidak boleh dikemukakan di dalamnya. Penulisan tanpa tanda petik dan spasi. Sumber asal kutipan dapat dituliskan langsung dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, dan halaman buku. Kedua yaitu catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman. Apabila ditempatkan pada akhir bab dan akhir karangan, maka catatan semacam ini disebut keterangan. Jenis catatan kaki terdiri dari penunjukan sumber, catatan penjelas, dan gabungan sumber dan penjelas. Adapun tujuan penulisan catatan kaki yaitu menyusun pembuktian, menyatakan utang budi, menyampaikan keterangan tambahan, merujuk bagian teks lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan catatan kaki meliputi yaitu hubungan catatan kaki dan teks menggunakan nomor urut dan penunjukan. Untuk memudahkan catatan kaki, hal yang perlu dihindari ialah memulai nomor urut baru pada setiap bab. Dalam penulisan catatan kaki yang menggunakan mesin ketik atau komputer, perlu diperhatikan teknik penempatannya atau spasi. Untuk menghindari pencatatan sumber yang diulang-ulang, digunakan singkatan-singkatan dari bahasa Latin sebagai pengganti sumber. Pemakaian sumber tersebut sebagai berikut. Pertama yaitu ibid dan kata ibidem, artinya sama. Maksudnya menyatakan bahwa kutipan itu diambil dari sumber dan halaman yang sama, yang datanya telah dicantumkan dengan dicantumkan dengan lengkap sebelum kutipan tersebut. Jadi di antara kutipan itu dengan kutipan sebelumnya tidak ada sumber lain. Bila halamannya saja yang berbeda dipakai ibid halaman. Bila halamannya saja yang berbeda dipakai ibid halaman. Loscit dari kata loco cotato, artinya pada tempat yang sama dengan sumber yang telah mendahulunya, begitu pula halamannya sama, hanya telah diselingi sumber lain. Contoh jauh hari, loscit, opcit dari opera citato. Maksudnya karya yang telah dikutip terlebih dahulu. Contoh mutakin, cit halaman 207. Yang ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Itulah beberapa syarat suatu karya ilmiah atau beberapa syarat penulisan karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa. Bagian D, jenis-jenis karya ilmiah. Pada prinsipnya, semua karya ilmiah adalah hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini, yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, beserta panjang pendeknya karya ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan.
digunakan sebagai tugas untuk meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Jenis-jenis karya ilmiah pendidikan sebagai berikut. A. Paper, atau lebih populer dengan sebutan karya tulis, adalah karya ilmiah yang berisi ringkatan resum suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Tujuan pembuatan paper adalah melatih mahasiswa untuk mengambil intisari mata kuliah atau ceramah yang diajarkan oleh dosen. Penulisan paper agak diperdalam dengan beberapa bab, antara lain bab 1 pendahuluan, bab 2 pemaparan data, bab 3 pembahasan atau analisis, dan bab 4 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. B. Praskripsi adalah karya ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Karya ilmiah ini disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3 atau D3. Format tulisannya terdiri atas bab 1 pendahuluan, latar belakang pemikiran, permasalahan, tujuan penelitian atau manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab 2 gambaran umum, yang berisi menceritakan keadaan lokasi penelitian yang dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Bab 3 deskripsi data, yang berisi memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Bab 4 analisis, yang berisi pembahasan data untuk menjawab masalah penelitian. Dan bab 5 penutup, yang berisi kesimpulan penelitian dan saran. Bagian C, skripsi, adalah karya ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang dianjurkan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris yang objektif, baik yang berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, maupun penelitian tidak langsung atau studi perpustakaan. Skripsi ini dituliskan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah, yaitu logis dan empiris. Bagian D, tesis, adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Penulisan tesis bertujuan mensintesiskan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah master. Khazanah ini terutama berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut. Bagian E, disertasi, yaitu suatu karya ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisannya dari sanggahan-sanggahan senat, guru besar atau penguji pada suatu perguruan tinggi. Disertasi berisi hasil penemuan-penemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang dijadikan tema dari disertasi tersebut. Penemuan tersebut bersifat orisinil dari penulis sendiri. Penulis disertai berhak menyandang gelar doktor. 2. Karya ilmiah penelitian terdiri dari beberapa jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah penelitian sebagai berikut. Naskah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas dari suatu permasalahan yang akan disampaikan ke dalam forum seminar. B. Naskah bersambung. Bentuk tulisan bersambung ini mempunyai judul dengan pokok bahasan atau topik yang sama. Hanya penyajiannya saja yang dilakukan secara bersambung, atau bisa juga saat pengumpulan data penelitian dalam waktu
waktu yang berbeda. B. Laporan hasil penelitian adalah bagian dari bentuk karya ilmiah yang cara penulisannya dilakukan relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisi hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun dari tahap awal. C. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dan resensi buku. Jurnal penelitian ini harusnya ditulis secara teratur dan sebaiknya mendapatkan nomor dari suatu perpustakaan nasional berupa ISSN atau International Standard Serial Number. Bagian C. Skripsi adalah karya ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang dianjurkan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris yang objektif, baik yang berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, maupun penelitian tidak langsung atau studi perpustakaan. Skripsi ini dituliskan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah yaitu logis dan empiris. Bagian D. Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Penulisan tesis bertujuan mensintesiskan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah master. Khazanah ini terutama berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut. Bagian E. Disertasi, yaitu suatu karya ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisannya dari sanggahan-sanggahan senat, guru besar atau penguji pada suatu perguruan tinggi. Disertasi berisi hasil penemuan-penemuan penulis dengan menggunakan penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu hal yang dijadikan tema dari disertasi tersebut. Penemuan tersebut bersifat orisinil dari penulis sendiri. Penulis disertai berhak menyandang gelar doktor. 2. Karya ilmiah penelitian terdiri dari beberapa jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah penelitian sebagai berikut. Naskah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas dari suatu permasalahan yang akan disampaikan ke dalam forum seminar. B. Naskah bersambung. Bentuk tulisan bersambung ini mempunyai judul dengan pokok bahasan atau topik yang sama. Hanya penyajiannya saja yang dilakukan secara bersambung atau bisa juga saat pengumpulan data penelitian dalam waktu yang berbeda. B. Laporan hasil penelitian adalah bagian dari bentuk karya ilmiah yang cara penulisannya dilakukan relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisi hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun dari tahap awal. C. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dan resensi buku. Jurnal penelitian ini harusnya ditulis secara teratur dan sebaiknya mendapatkan nomor dari suatu perpustakaan nasional berupa ISSN atau International Standard Serial Number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Nama saya Yasir Arafah Hidayat. Kelas saya
M20 nomor NIM saya 105721115020. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari bagian sistematika atau kerangka penyusunan karya ilmiah. Hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk tulisan merupakan karya ilmiah. Oleh karena itu, penulisannya harus menuruti suatu aturan kerangka penulisan tertentu. Aturan penulisan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian 1. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan grafik. Halaman judul. Halaman judul ini ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Judul ditulis dengan huruf kapital, biasanya di tengah halaman agak ke atas, tetapi ada juga variasi lain. Judul karya ilmiah ditulis dengan yaitu A. Merumuskan secara singkat, B. Mencerminkan area permasalahan, variabel penelitian, dan target populasi, C. Membuat kata kunci yang diacu dalam penelitian, D. Memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. Kedua atau bagian B, halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini digunakan untuk karya-karya ilmiah yang biasa diajukan atau dipertahankan di depan penguji seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Halaman pengesahan bermaksud menginformasikan kepada penelitian ujian akhir bahwa karya ilmiah yang akan diujikan itu telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan para penguji. Bagian 3 atau C, kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan terima kasih untuk orang-orang, lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain yang membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Tulisan kata pengantar digabung dengan huruf kapital, simetris, dibalas atau dibatas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Nomor 4 atau bagian D, halaman abstrak. Abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga bisa dikatakan ringkasan sebuah karangan. Hal-hal yang perlu dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut. 1. Paragraf pertama, latar belakang masalah. Kedua, paragraf kedua, rumusan masalah, metode yang dipakai dalam penelitian, dan sumber data atau tempat data itu diperoleh. Ketiga, paragraf ketiga yaitu cara atau teknik menganalisis data. Paragraf keempat, hasil analisis data. Keempat hal tersebut harus disusun sesingkat mungkin. Bagian kelima atau bagian E, daftar isi. Daftar isi merupakan petunjuk untuk para pembaca. Daftar isi harus ditempatkan di bagian depan karya ilmiah dan bukan di bagian penutup atau di bagian belakang. Daftar isi hampir sama dengan kerangka karangan. Perbedaannya adalah
Daftar isi memakai nomor halaman, sedangkan kerangka karangan tidak. Keduanya berdiri atas bab-bab dan subbab serta rinciannya. Daftar tabel, gambar, dan grafik. Jika menggunakan lampiran tabel, gambar, dan grafik untuk menunjang isi laporan, maka harus mencantumkan nomor urut dan halaman dengan jelas. Yang terakhir, bagian G atau ke-7, yaitu bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis. C. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat ialah selalu ada dalam penelitian. Tujuannya biasanya untuk mengetahui sebuah atau sejumlah fenomena tertentu. Bagian D, manfaat penelitian, yakni sesuatu yang bisa dirasakan dan dilaksanakan. Manfaatnya yaitu bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Berbagai hal-hal yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian berlangsung. Hal-hal tersebut mencakup: nomor 1, metode yang digunakan dalam penelitian. Nomor 2, sumber data. Nomor 3, cara mengambil data. Nomor 4, cara menganalisis data. Nomor 5, cara menyimpulkan atau membuat simpulan. Landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Dalam penelitian diperlukan 2 landasan, yakni teoritis dan metodologis. Kerangka teoritis adalah teori yang digunakan untuk membangun kerangka dalam penelitian. Ini yang pertama. Yang kedua, metodologis ialah hal ihwal yang berkaitan dengan desain penelitian, termasuk langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data dengan berbagai alasan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.